Sekarang keadaannya adalah Ricky yang terdesak. Ricky sudah mengatakan bahwa uang tersebut diminta diambil oleh Putri Chandrawati. Iya. Nah, karena faktanya Ricky sudah mengakui dia benar memang melakukan hal tersebut, bahkan dengan embel-embel ya. Ini yang saya catat dari fakta persidangan. Dia mengatakan bahwa password login handphone itu ada di dalam handphonenya, ya. ditulis. Ya. Password untuk login mobile banking ada juga tertulis. Saya baru kali ini ada melihat ketidakcermatan orang menulis password di handphone. Kalau hilang, hilang semua dong. Nah, makanya gini. Apa yang mendasari pihak keluarga melaporkan Putri Sambo dan juga Ricky Rizal? Jadi yang pertama begini ya, saya coba perjelas dulu ya status siapa yang harus membuktikan dan siapa yang harus membantah gitu ya. Tadi kalau ditanya apa pembuktian Joshua yang memiliki uang tersebut, yang pertama secara sistem perbankan dan juga keperdataan, siapa yang pemilik nomor rekening, siapa yang memegang rekening terakhir, maka itu kepemilikan dia uangnya gitu ya. Lalu apabila meninggal, maka beralih ke hak waris. Nah, kemarin di persidangan, Verdi Sambo mengatakan bahwa itu uang Verdi Sambo. Seharusnya dia bisa membuktikan mana bukti setornya, gitu ya. Nah, karena keluarga sudah membuktikan dengan melihat beberapa detail transaksi sampai dengan tanggal 8 Juli, tidak ada setoran uang dari Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Azas hukum kita jelas, ya. Actori incubit onus probandi. Siapa yang mendalilkan siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan. Nah, kita kenapa melapor? Yang pasti gini, fakta persidangan Ricky Rizal katanya menguasai handphone milik Joshua, itu yang pertama, ya. Di handphone tersebut ada sistem mobile banking. Nah, di situ perpindahan uang 100 juta. Menurut Ricky Rizal itu diperintahkan oleh PC, ya. Namun pada saat dikonfrontir, PC mengatakan dia tidak pernah memerintahkan. Nah, lalu dalam keterangan sebagai saksi, ya, Verdi Sambo mengatakan uang itu adalah milik dia. Namun pada saat kami cek, itu bukan uang Verdi Sambo. Nah, sekarang siapa yang bisa ditarik sebagai pihak dalam konstruksi kasus ini? Tentunya adalah Ricky Rizal. Karena kenapa? Karena yang terakhir kali menguasai handphone milik Joshua adalah Ricky Rizal. Dan itu sudah diakui oleh yang bersangkutan. Yang jadi permasalahannya sekarang handphonenya hilang, Mbak. Ya. Sampai hilang. Halo? Bang Martin, handphone yang hilang ini, yang di dalamnya ada mobile banking ini, yang dilakukan oleh Ricky Rizal, bukan menjadi handphone atau telepon genggam yang diminta keluarga dikembalikan. Itu dua handphone yang berbeda ya. Saya mencoba mengklarifikasi. Bukan, justru itu. Pada saat persidangan kan klien saya mengatakan, para penasihat hukum Putri, daripada kalian nanya berulang-ulang ya, lebih baik kau serahkan aja handphonenya Putri biar semuanya bisa menjadi terang benderang ya. Namun kan pada saat itu rekan saya sejawat Febri Diansyah melakukan logikal falasi ya dengan mengatakan bahwa HP tersebut ada di sitaan dalam kejaksaan. Faktanya tidak ada sampai sekarang. Kami pernah meminta itu langsung kepada penyidik. Penyidiknya bilang nggak ada bang, udah coba abang bersurat saja kepada Kabareskrim. Nah, HP tersebut pasti banyak data-data selain data-data pribadi ya, data-data yang bisa menjadi petunjuk sebenarnya apa-apa saja puzzle-puzzle yang belum tergenapi gitu ya dalam konstruksi perkara ini. Oleh karena itu, kami gunakan hak hukum kami mewakili klien ya, kami mewakili klien untuk menggunakan hak hukumnya untuk ya secara terpisah meminta pertanggungjawaban kepada para pihak yang terkait, karena itu tidak pas kalau kita gali kebenaran materialnya dalam perkara 340 gitu ya. Bisakah Anda menjelaskan atau memberikan komentar minimal, apakah kemudian ini menjadi praktek yang legal dan lumrah ketika ajudan memiliki rekening yang ternyata isinya adalah uang atasan? Apa tanggapan Anda? Yang pertama tentunya masing-masing atasan atau pejabat punya cara sendiri ya. Bagaimana hubungannya dengan ajudan dan sebagainya, apakah menitip uang dan sebagainya. Tapi saya akan mengacu pada diri saya sendiri karena saya dulu pernah jadi ajudan Jenderal Wiranata Kusuma. Beliau tidak pernah seperti itu. Kami ajudan tugas ajudan saja, tidak kaitan dengan keuangan, tidak ada kaitan dengan hal lain di luar tugas sebagai ajudan. Saya mendukung upaya keluarga untuk membuat laporan polisi
Kenapa? Karena proses awal itu adalah proses skenario, sehingga apa-apa yang dilakukan oleh PC maupun Sambo waktu itu masih punya kuasa, memberi perintah dan sebagainya. Proses itu di Polres Jakarta Selatan di awal-awal, sebelum diambil alih oleh Bareskrim Polri. Jadi memang yang meminta handphone untuk diganti inilah yang sebenarnya patut kita duga ya, yang saat ini masih menguasai HP dari para pihak yang ada di dalam TKP. Nah, siapakah itu? Berdasarkan fakta persidangan, ya, Ricky Rizal yang menguasai terakhir, lalu setelahnya katanya diserahkan kepada 2 terdakwa yang lain. Oleh karena itu, ya, paling tepat memang kita, ya, sebagai warga negara yang taat terhadap konstitusi, sesuai dengan pasal 1 angka 3, Indonesia negara hukum, ya, bukan makstat, bukan negara kekuasaan, maka kita gunakan jalur-jalur yang sebagaimana mestinya. Apakah ternyata jika atasan menitipkan sejumlah uang yang tidak sedikit, bahkan hitungannya ratusan juta, ke rekening atas nama ajudan, itu diperbolehkan dan tidak melanggar peraturan, terutama di internal Polri? Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa itu kebiasaan masing-masing ya. Tetapi dalam konteks ini, Sambo harus bisa membuktikan kalau dia mengklaim uang 200 juta milik dia, ya dia harus membuktikan itu punya dia dan dari mana asalnya. Ini menjadi tanggung jawab dia. Masukkah ke pencucian uang itu, Pak Beni? Ya bisa saja sih. Sejauh mana Anda akan mengejar ini, Bang Martin? Dalam konteks pelaporan ini yang posisinya paling terdesak adalah Ricky Rizal. Karena kenapa? Fakta persidangan memang benar. Verdi Sambo mengatakan itu uangnya. Ya, fakta persidangan memang benar mengatakan bahwa Putri mengatakan ada 2 rekening dapur ya, satu di Magelang, satu di Jakarta. Tapi kita jangan pernah lupa, Verdi Sambo dan Putri berdasarkan fakta persidangan tidak pernah mengakui bahwa mereka yang memerintah Ricky Rizal untuk mengambil ataupun mencuri dengan kekerasan uang yang ada di rekening Joshua. Sekarang keadaannya adalah Ricky yang terdesak. Ricky sudah mengatakan bahwa uang tersebut diminta diambil oleh Putri Chandrawati. Ya. Nah, karena faktanya Ricky sudah mengakui dia benar memang melakukan hal tersebut, bahkan dengan embel-embel ya. Ini yang saya catat dari fakta persidangan. Dia mengatakan bahwa password login handphone itu ada di dalam handphonenya, ditulis. Password untuk login mobile banking ada juga tertulis. Saya baru kali ini ada melihat ketidakcermatan orang menulis password di handphone. Kalau hilang, hilang semua dong. Nah, makanya gini, kalau kita membangun suatu argumentasi ya, Mbok yang pintar gitu ya. Tapi apapun itu, saya prihatin dan sangat kasihan dengan Ricky karena saat ini keadaannya dialah yang terjepit dan kalau laporan ini diproses, maka tanpa dia bisa membuktikan keterkaitan dari orang lain yang memerintahkan dia, maka mau tidak mau Ricky yang harus bertanggung jawab gitu ya, karena uang tersebut mengalir ke rekening pribadi Ricky. Oleh karena itu, kami ini juru damai, Mbak Afiani. Bukan hanya dalam perkara laporan pencurian ini kami mengupayakan damai. Dalam laporan kami pada saat tanggal 18 Juli, kami juga menghimbau kepada seluruh calon tersangka untuk segera mengakui kesalahannya dan meminta maaf pada keluarga korban. Ya, pada saat itu tidak ada yang ngaku. Nah, tapi kan kita terus mengulang-ulang. Bahkan pada saat sudah jadi tersangka tetap kita ulang-ulang. Ayo ngaku, ayo minta maaf, ayo sesali perbuatannya. Justru apa yang dijawab? Menuduh anak klien kita sebagai pemerkosa. Silakan nanti direspon dengan positif apabila pihak-pihak yang mungkin saja merasa sebagai pelaku menangkap sinyalmen yang kami sampaikan melalui siaran pers gitu ya. Demikian, terima kasih.